Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudatul Zahro. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai reaksi enzimatis pankreatik lipase. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui kinerja dari pankreatik lipase. Untuk dasar teori, enzim merupakan suatu biokatalis, yang artinya suatu katalisator yang disintesis oleh organisme hidup. Enzim aktif bukan semata-mata di dalam organisme hidup, tetapi juga di dalam tabung reaksi, asalkan kondisinya disesuaikan dengan kondisi di mana enzim tersebut diisolasikan. Enzim lipase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis rantai panjang trigliserida. Enzim ini memiliki potensi untuk digunakan memproduksi asam lemak yang berguna pada bidang industri dan juga bidang bioteknologi. Enzim lipase digunakan untuk memecah lemak menjadi komponen asam lemak yang dibutuhkan dalam metabolisme dan bersifat konstitutif. Lipase adalah enzim yang dapat larut dalam air dan bekerja dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid yang tidak larut dalam air seperti trigliserida berantai panjang. Secara umum, proses pemutusan ikatan ester oleh lipase dapat digambarkan sebagai berikut. Pada trigliserida ini ketika direaksikan dengan air dengan bantuan enzim lipase akan menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Seperti menurut Ming Rui Yu tahun 2007, enzim lipase merupakan sekelompok enzim yang secara umum berfungsi dalam hidrolisis triacylglycerol atau trigliserida, yang mana untuk menghasilkan asam lemak rantai panjang dan juga gliserol. Kemudian, lipase pankreas atau pankreatik lipase merupakan enzim yang terdapat dalam tubuh manusia. Pankreatik lipase merupakan enzim pemecah lemak yang terdapat dalam pankreas. Apabila aktivitas enzim lipase pankreas meningkat, maka penyernaan monogliserida dan asam lemak juga akan meningkat sehingga menimbulkan penimbunan lemak. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada panci, gelas, kompor, sendok, stopwatch, dan juga mangkok. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu susu, ekstrak pankreatik, air, baking soda, dan juga kunyit. Untuk material seperti datasheet atau MSDS pada bahan, yaitu air dengan rumus H2O, warnanya tidak berwarna, bentuk cairan, bau tidak berbau, titik didih 100 derajat Celcius, titik lebur 0 derajat Celcius. Kemudian untuk baking soda dengan rumus Na2CO3, bentuknya bubuk, warnanya putih, bau tidak berbau, titik lebur 853. Kemudian untuk kelarutan tidak larut dalam etanol, asetan larutan dalam gliserol, dimetil formamida. Kemudian langkah kerja yang pertama, persiapan untuk enzimnya. Digerus 4 tablet ekstrak pankreatik, kemudian ditambahkan air untuk melarutkannya, kemudian diisi masing-masing sebanyak 2 sendok makan ekstrak pankreatik, kemudian dilakukan pemanasan dengan cara gelas B dimasukkan dalam penanas air dan lakukan pemanasan secara tidak langsung. Kemudian untuk gelas A tidak dilakukan pemanasan. Kemudian ditunggu gelas A hingga mendidih lalu dibiarkan hingga dingin. Kemudian diamati hasilnya. Yang kedua yaitu persiapan sampel. Disiapkan 2 buah gelas, kemudian dimasukkan 1 sendok makan susu, kemudian diuji dengan kunyit sampel pada masing-masing gelas.
Lalu dimasukkan gelas 1 dan gelas 2 dalam penanas air dan dilakukan pemanasan selama 15 menit. Kemudian dilakukan hasil pengamatannya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah pengujian. Nah, yang pertama dicampurkan gelas 1 dengan gelas A. Yang selanjutnya dicampurkan gelas 2 dengan gelas B. Kemudian kedua gelas tersebut diaduk. Lalu ditambahkan baking soda pada masing-masing gelas. Kemudian dilakukan inkubasi atau diletakkan dalam water bath, dijaga suhu sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Didapatkan hasil pengamatan pada gelas pertama enzim yang telah dipanaskan. Waktu mulai berubah warna manis sekitar 5 menit dengan perubahan warna hijau muda ke kuningan. Nah, pada gelas kedua ini tanpa pemanasan enzim. Perubahan warna hijau tua sedikit ke kuningan. Jadi untuk kerja enzim ini dapat dilihat ketika enzim lipase pankreatiknya itu dipanaskan atau tidak. Pembahasan pada percobaan kali ini membahas mengenai reaksi enzimatik, yaitu enzim pankreatik lipase yang bertujuan untuk mengetahui kerja enzim pankreatik lipase. Nah, prinsip pada percobaan yang dilakukan ini yaitu pemecahan lipid oleh enzim lipase pankreatik dengan metode yang digunakan yaitu pemanasan, penambahan indikator eksternal, dan juga penginkubasian.
Yang pertama yaitu persiapan enzim. Langkah pertama yaitu persiapan enzim, yakni digerus tablet pankreatik, di mana pada percobaan kali ini digunakan tablet Enzyplex. Kemudian dihaluskan dengan bantuan Aquades. Nah, perlakuan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai enzim pankreatiknya. Selanjutnya, disiapkan 2 buah gelas yang diberi label A dan B, di mana pada masing-masing gelas ditambahkan 2 sendok enzim lipase pankreatiknya. Kemudian, pada gelas B ini dididihkan dengan tujuan untuk merusak enzim pankreatiknya, sehingga tidak dapat berfungsi untuk memecah lemak. Nah, kemudian didiamkan sampai suhu normal. Untuk gelas A tanpa dilakukan pemanasan, sehingga nanti akan dihasilkan warna larutan yang berbeda antara gelas A dan gelas B. Kemudian yang kedua yaitu persiapan sampel. Nah, langkah kerja yang kedua ini disiapkan 2 gelas, masing-masing gelas ditambahkan 1 sendok makan susu. Susu di sini berfungsi sebagai emulsi lipid yang nantinya akan dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan indikator kunyit pada masing-masing gelas, di mana kunyit ini digunakan sebagai indikator atau penentuan hasil yang ditandai dengan perubahan warna. Kemudian diaduk hingga homogen. Nah, didapatkan hasil larutan berwarna kuning pekat. Lalu, larutan tersebut dipanaskan secara tidak langsung selama 15 menit untuk menjaga suhu agar dalam keadaan suhu optimum. Yang ketiga yaitu langkah pengujian. Langkah terakhir yaitu pengujian. Gelas B yang sudah dididihkan tadi dicampurkan dengan gelas 1, kemudian diaduk agar larutan homogen. Nah, pada gelas A yang tidak diperlakukan apapun ini dicampurkan dengan gelas 2, lalu diaduk agar larutan homogen. Nah, masing-masing larutan tersebut ditambahkan soda kue. Penambahan soda kue bertujuan untuk menaikkan pH larutan karena pada larutan dapat bersifat asam akibat hidrolisis lipase yang membentuk asam lemak dan gliserol. Kemudian diinkubasi gelas 1 dan 2. Inkubasi ini dilakukan pada wadah yang berisi air panas, kemudian dibiarkan agar menjaga larutan pada suhu optimum, yaitu sekitar suhu 37 derajat Celcius, di mana untuk mengetahui aktivitas enzim lipase pankreatik. Pada gelas pertama, sebelum dilakukan penginkubasian, larutan berwarna hijau muda. Setelah dilakukan penginkubasian, larutan terjadi perubahan warna dalam kurun waktu yang lama sekitar 5 menitan dan berwarna hijau muda kekuningan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas enzim lipase pankreatik terhambat atau kurang dalam memecahkan lipid menjadi asam lemak dan gliserol karena pengaruh pemanasan sebelumnya yang dilakukan pada saat persiapan enzim, sehingga kinerja pada enzim lipase pankreatik menjadi terhambat. Kemudian, pada gelas 2 sebelum dilakukan penginkubasian, larutan berwarna hijau muda. Setelah dilakukan penginkubasian, larutan terjadi perubahan warna di sekitaran menit ketiga dan berwarna hijau lebih gelap sedikit dengan kekuningan. Warnanya lebih gelap dibanding pada tabung pertama. Hal ini menandakan bahwa aktivitas enzim lipase pankreatik bekerja optimum pada suhu kisaran 37 derajat Celcius karena enzim lipase pankreatik berhasil memecah lipid menjadi asam lemak dan juga gliserol. Adapun reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini. Kesimpulan, pada percobaan reaksi enzimatik pankreatik lipase ini dapat disimpulkan bahwa kerja enzim lipase pankreatik dipengaruhi oleh temperatur. Pada gelas pertama, dengan enzim pankreatik yang dipanaskan mengalami perubahan warna dengan kurun waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena enzim lipase pankreatik sudah terdenaturasi sehingga kerja enzim lambat. Pada gelas kedua, dengan enzim lipase pankreatik yang tidak diperlakukan apapun, mengalami perubahan warna dengan waktu cepat
yakni warnanya lebih gelap dibanding tabung 1, sehingga pada tabung 2, enzim lipase pankreatik bekerja memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Adapun daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun percobaan ini. Dan ini merupakan hasil percobaan dari enzim lipase pankreatik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.